Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam mesin ya. Jadi hari ini saya mau menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat mesin nih. Bagus banget pertanyaannya. Jadi saya senang banget ya bikin konten selama ini itu memicu sahabat mesin itu mau merespon dengan sangat kritis ya, kayak gitu ya. Jadi saya sering bikin celah, kan banyak celah sekali di beberapa video, entah itu di kesalahan ataupun sengaja saya buat ataupun yang tidak ya. Ternyata sahabat mesin banyak sekali yang nyimak ya, yang sangat kritis banget, dan akhirnya muncul pertanyaan-pertanyaan yang sangat bagus. Jadi ini tentang full wave kayak gitu ya. Banyak sekali pertanyaan ini tentang full wave ya. Apakah motor ini di full wave itu harus semua di full wave ataukah hanya beberapa motor saja? Terus alasannya apa ya, kayak gitu ya. Terus awet enggak kayak gitu. Jadi setelah opening sahabat mesin akan saya ajak ya. Iya, kita sharing-sharing bareng aja. Hari ini kita sharing-sharing bareng aja sebelum kita praktek lebih lanjut kayak gitu ya, untuk menjawab pertanyaan dari sahabat mesin kayak gitu ya. Jadi terima kasih sekali lagi yang sudah berikan komentar bagus-bagus ya, atau pertanyaan yang sangat bagus, yang mau belajar bareng di sini ya, di channel ini. Yang sudah berikan like juga terima kasih ya, yang sudah antusias ya, yang berikan kami support juga melalui subscribe ya, ataupun berlangganan di super thanks atau bulanan juga terima kasih. Jadi ditunggu dulu. Salam mesin. Oke sahabat mesin, terima kasih ya yang masih nungguin. Nah, jadi saya kepingin jawab beberapa pertanyaan sahabat mesin ya, karena banyak yang tanya kemarin, Mas, apakah semua motor itu harus dibikin full wave aja biar pengisian akinya lebih baik? Nah, jadi jawabannya kayak gini sahabat mesin ya, tidak semuanya ya. Jadi tidak semua motor yang datang ke bengkel saya pun itu saya rekomendasikan ke full wave. Jadi ada beberapa alasannya kenapa motor saya rekomendasikan ke full wave saat pengisian akinya tekor ya, atau kecil ya, kayak gitu ya. Aki sering tekor, alasan pertama ya, padahal kiprok sudah sering ganti kan, dengan harapan kalau kiproknya diganti biar pengisiannya kembali stabil, ternyata sama aja kayak gitu ya. Terus ketika dicek dari jalur pengisiannya tidak kuat ngangkat di atas 13,5, tapi rata-rata di 12,5, 12,4, sedangkan itu posisi di gas. Sedangkan motor biasanya keadaan dalam normal ya, untuk pengisian aki itu ketika motor baru dinyalakan itu pengisian akinya minimal di 13,5 volt kayak gitu ya. Nanti maksimal di 14,5 atau 15 kurang ya, kayak gitu ya. Karena kalau sudah lewat ke situ itu namanya nanti over ya, atau terlalu berlebihan kayak gitu ya. Nanti efeknya bisa memutuskan aki atau terjadi konsleting di akinya ya, kayak gitu ya. Jadi sedikit-sedikit nanti ganti, sedikit-sedikit ganti kalau over. Tapi beda lagi ketika direkomendasikan ke full wave, berarti alasannya karena pengisian arus akinya udah buruk kayak gitu ya, atau kecil. Dari spoolnya sendiri sudah mengeluarkan arus sangat kecil kayak gitu ya. Terus kedua, dari spool sudah kecil arusnya, ditambah ke kiprok, diolah, outputnya ya yang menuju ke aki lebih kecil lagi. Pasti sering ya mengalami ya, motor dinyalakan kok akinya nggak nambah, malah kurang di 11 volt kayak gitu, padahal udah digeber-geber kayak gitu ya. Setelah diselidiki, ada yang dari kiproknya saja. Jadi setelah ganti kiprok yang jenis DC ya, belum full wave ini ya, yang masih DC, itu sudah beres lagi. Ada ya, ada lagi yang Mas, kabelnya yang putih sama kuning saya balik doang, pengisian akinya normal lagi. Ada yang seperti itu juga. Nah, yang jadi permasalahan ketika sudah diganti kiprok, aki masih nggak mau kuat ngisi, terus kabel putih sama kuningnya dibalik masih nggak ada perubahan kayak gitu ya. Terus digas kadang malah tambah redup. Nah, baru kita ke bagian spoolnya kayak gitu ya. Kalau spoolnya mengeluarkan arus sangat kecil ya, sedangkan budget kita sedikit, nah jadi kita ini mulai ya ke arah full wave ya. Budget kita sedikit, Mas, kalau ganti spool itu mahal kayak gitu ya.
mending ganti kiprok Mas kalau daripada sepul ya. Makanya baru dari situ saya saranin untuk yang motornya masih DC ya, gimana kalau dibikin full wave saja, sampai modal kiprok full wave kayak gitu ya. Jadi nggak usah beli sepul, sepulnya dirubah saja ya, dirubah saja jadi full wave kayak gitu ya. Ini mulai sepul DC dibikin full wave karena arus pengisiannya kecil sahabat mesin ya. Jadi pemilik motor saya suruh cuman beli kiprok sama soketnya, kiprok full wave ya, soketnya mau Mega Pro boleh, mau pakai NMAX juga boleh, bebas, itu tergantung selera. Kenapa kok di video Mas Haris kok sering pakai Mega Pro? Kenapa Mas Haris? Karena kiprok Mega Pro itu memiliki kelebihan tersendiri kalau menurut saya, tapi sahabat mesin ya, jadi tidak bisa dipukul rata. Itu hanya menurut saya, karena selama ini sering sekali motor yang saya bikin full wave itu minta di repair akinya atau diperbaiki akinya tapi lewat motor. Jadi saya orangnya itu tipikal paling males sekali kalau ngotak-ngatik berlebihan. Jadi saya menggunakan kiprok Tiger itu sendiri karena dia memiliki kabel satu yang di tengah ya. Kalau NMAX full wave kan kabelnya cuma 4 ya sahabat mesin ya. Kalau Mega Pro kan ada 6 kaki pin tapi 5 ya yang dipakai. Nah yang jalur hitam yang tengah itu kadang saya lepas dulu untuk merepair aki kayak gitu ya. Akinya udah drop banget, sel-selnya udah putus ya, konslet atau mati. Biasanya saya lepas dulu sebelum saya pasang ke output kunci kontak untuk merepair aki. Gimana? Jadi motor tak saya nyalakan, baru nyalakan belum saya geber ya, nggak usah, jangan digeber nanti selnya malah tambah parah. Baru saya nyalakan, voltasenya langsung naik di 16 kayak gitu ya, 17 18. Itu buat merangsang elektro ini ya, bukan elektrolit ya, malah bakteri yang ada di ini ya, di sel-selnya aki itu biar bisa bekerja lagi atau hidup lagi lah, dikagetin lah ya kayak gitu ya, gitu ya, dengan harapan semoga dikasih lonjakan arus awal kayak gitu ya di 16 17 18 sebelum saya pasang ke output ya, bisa mengembalikan keadaan aki lagi kayak gitu. Rata-rata berhasil ya, rata-rata berhasil, berarti sisanya ya kadang ada yang nggak berhasil kayak gitu ya. Baru setelah kelihatan akinya udah mulai mau ngisi, saya pasang ke output kontak. Contoh kayak di video yang ranking kemarin itu kan aki sudah dibelikan sama si pemilik motor sebenarnya yang baru ya, motobat. Tapi kan saya merasa sayang juga ini motobat yang lama ini, kok arusnya cuma 10 volt 9 volt kayak gitu. Coba saya tembak dulu yang tengah, belum saya pasang ya pakai kiprok Mega Pro itu. Ternyata baru dinyalain arusnya udah mau ngelonjak ke 18 buat ngagetin lah ya. Kalau orang penyakit jantung itu dikasih alat apa itu yang kejut jantung kayak gitu ya. Ternyata aki mau ngisi serik kayak gitu. Nah baru saya pasang di outputnya, kunci kontak mau turun stabil, digeber pun mentok di 15 volt kayak gitu, 15,1 15,2. Ketika turun gas stasioner di 13,5 13,7, stabil sekali. Apalagi itu motor buat touring. Yang di Grand yang punya teman saya kemarin Astrea itu juga sama, penyakitnya di spool. Jadi teman saya itu bosan ganti aki sahabat mesin ya, baru berapa bulan ganti aki. Pernah dibelikan kiprok, Mas tak ganti aja kiproknya, gimana? Boleh diganti kiprok, masih sama aja, gang 3 bulan akinya sering drop kayak gitu. Terus dicoba lagi kabelnya, tak balik dulu gimana, yang putih sama kuning dibalik, sudah dibalik ya nggak ada perubahan, 3 bulan ya akinya drop lagi. Jadi gimana Mas Haris, ini kalau beli spool saya belum punya uang, gimana? Apa dibikin full wave aja lebih irit, nanti kita bikin sistem kelistrikannya lampu DC. Kalau CDI mau pakai yang aslinya ya, yang Grand ya, yang jenis Grand Astrea nggak apa-apa. Atau mau kamu ganti DC punya Esokun, punya Mega Pro bisa, terserah. Atau pakai punya Mio yang jenis-jenis DC terserah kayak gitu. Kalau yang nggak ngerubah pick up apa Mas Haris ya pakai Shogun aja kayak gitu. Jadi banyak sekali sebenarnya solusi ya sahabat mesin ya. Kenapa kok harus dibikin full wave? Berarti saya ulangi lagi, satu syaratnya ya, syaratnya karena pengisian tipe DC bawaan motor sudah tidak kuat untuk mengisi aki. Satu alasannya itu ya. Kedua, sudah melalui uji coba atau melalui beberapa proses perakalan ya, mulai dari ganti kiprok, kabel dibalik dan lain-lain, masih tidak ada perubahan di jalur pengisiannya ya. Baru ketiga kita cek ternyata spool sudah lemah ya, divonis spool sudah lemah, baru kita rekomendasikan dibikin full wave. Harapannya semoga bisa kembali normal di jalur pengisian
kayak gitu ya sahabat mesin ya. Jadi nggak asal motor baru keluar dari dealer jenis DC terus dibikin full wave, nggak kayak gitu ya. Kalau pengisiannya bagus, walaupun itu pakai kiprok jenis DC, nggak masalah kayak gitu ya, nggak usah dirubah-rubah, nggak apa-apa. Tapi kalau mau dirubah gimana Mas Aris? Ya nggak masalah, tapi ya kita juga harus tahu aturannya. Kalau spoolnya besar-besar arusnya, kayak contoh punya Yamaha ya, kalau motor Yamaha itu arus bawaannya pabrik dari spool statornya itu udah besar arusnya. Jangan pakai kiprok Mega Pro, nggak kuat ya. Makanya ya NMAX terus, atau pakai punya Vixen lama juga bisa ya, atau pakai punya Vixen NVL juga bisa ya, itu juga bisa. Jadi kalau yang Mega Pro itu khusus buat yang ini aja, Honda ya gitu ya. Kecuali kalau mau mana Mas, contoh ya, ini cuma contoh aja, ini kan motor Mio mamanya ya, spool Mio saya spoolnya lemah banget ya kayak gitu, tak coba pakai Mega Pro boleh selama kondisi spoolnya lemah ya, kayak gitu ya sahabat mesin ya. Kalau spool masih bawaannya pabrik masih gede, kalau Yamaha jangan ya, saya sarankan jangan pakai Mega Pro, nanti kiproknya panas ya gitu ya. Mega Pro itu rentan sebenarnya kiproknya, cuman kalau untuk spool-spool yang sudah dayanya lemah ya, low ya kayak gitu ya, itu nggak masalah, bagus sahabat mesin ya, bisa lah buat nyetabilin arus kayak gitu. Nanti kalau ketika punya rezeki baru ganti spool atau digulungkan lagi, terserah kayak gitu ya. Itu yang punya teman saya, alhamdulillahnya awet sampai sekarang, itu gara-gara itu tadi, spoolnya sudah lemah, kiproknya digonta-ganti masih nggak ada perubahan, di akal udah nggak bisa ya. Terakhir nyampe dia, Mas dibikin full wave aja udah kayak gitu, biar lebih irit ya udah modali kiprok Mega Pro sama soketnya. Jadi sampai sekarang ya alhamdulillah kayak gitu ya. Tapi kalau spoolnya beres, punya sahabat saya nggak tak rubah full wave, jadi tetap pakai set ini kiprok aslinya Grand kayak gitu ya. Jadi kondisinya harus ketika sudah nggak normal ya Mas, harus diganti full wave ya. Betul sekali sahabat mesin ya. Ketika kita sudah melakukan atau menggunakan beberapa cara untuk mensiasati gimana caranya arus pengisian ini bagus, kayak gitu ya. Kok udah nggak bisa ya, jalan solusi yang terakhir di full wave, baru di full wave kayak gitu ya. Jadi selain buat gaya-gayaan ya, buat keren-kerenan, kita juga harus merhatiin alasannya, perlu banget nggak sih dibikin full wave kayak gitu. Kalau selama masih bagus normal bawaannya pabrik ya nggak usah dirubah sahabat mesin ya, toh sama aja fungsinya kan, buat pengisian aki kayak gitu ya. Paham ya sahabat mesin ya. Jadi ini buat menjawab pertanyaan sahabat mesin, kecuali pertanyaan dari sahabat mesin kan macam-macam ini ya. Mas motor saya kepengen dibikin full wave ya, pertama paling saya juga nanya balik, itu pengisian akinya gimana, normal enggak ya gitu, atau akinya sering ganti atau lampunya sering putus. Kalau lampunya sering putus ya lah ya, nek lampunya sering putus ya ditambahi relay lampu aja, kan sudah beres toh. Yang penting selama pengisian akinya beres, jadi nggak usah ngerubah terlalu banyak. Ya gimana kita aja pinter-pinternya ngakali ya, mensiasati di alam-alam kayak gini biar nggak terlalu mengeluarkan banyak uang kayak gitu ya. Jadi kalau bisa buat irit-iritan ngapain harus boros sih, kecuali kalau kita memang dananya lebih ya beda lagi ya, buat uji coba lah motor baru tak bikin full wave terserah ya. Cuman untuk di tempat saya sendiri ya, di lingkungan saya sendiri di sini, saya pribadi khususnya membuat full wave itu nggak semua ya sahabat mesin ya, pasti ada tahap-tahapannya kayak gitu ya. Kalau masih bagus ya nggak usah, kecuali kalau sudah bolak-balik ganti kiprok masih nggak ada perubahan ya, disiasati nggak ada perubahan, baru disarankan di full wave kayak gitu ya. Jadi nggak asal bikin full wave kayak gitu, soalnya apa, memang kalau kita nuruti keren-kerenan resikonya tinggi sekali ya kayak gitu ya. Ada juga kemarin tetangga saya yang bikin motornya, motor masih baru kayak gitu, masih bagus pengisian akinya, dibikin full wave kayak gitu sendiri dia ya. Tak niru-niru tak bikin full wave biar keren katanya kayak gitu ya. Akhirnya apa, akinya jeblok kayak gitu kan, meledos atau meledak, akinya bocor kayak gitu. Mas kok bocor ya bocor, orang spool statormu bagus pengisiannya kayak gitu, padahal ngikutin caranya udah bener. Nah kan beda motor beda hasil, harus dites dulu tegangannya berapa, outputnya, jadi nggak asal-asalan kayak gitu ya. Contohnya kayak gitu ya sahabat mesin ya. Jadi paham ya nyampe sini ya. Semoga ini juga bisa menjawab lah sedikit-sedikit ya. Semoga sahabat mesin juga paham. Kalau masih belum paham tanya aja nggak apa-apa, nanti kita bahas bareng. Ya fungsinya saya bikin channel ya kayak gini, kita jadi bisa buat belajar bareng. Soalnya apa, di ruangan yang saya buat ini, channel ini bukan buat untuk ini ya, aduh pinter-pinteran bukan, tapi dimana kita ini yuk belajar bareng lah kayak gitu. Ini saya bikinin ruangan kita belajar bareng di sini.
kayak gitu ya. Debat aja nggak apa-apa, debat positif Mas, saya pernah mengalami error kayak gini, terus saya kasih solusi kayak gini kok bagus hasilnya. Nah nggak apa-apa, tulis aja di kolom komentar. Siapa tahu sahabat mesin yang lain sedang membutuhkan informasi tersebut. Dilalai ya, kok pas di beranda kalian itu lewat. Nah komentar sampean yang teratas kan kelihatan tuh, ada yang butuh. Nah butuhnya di situ. Jadi biar nyebar terus ilmu pengetahuan kayak gitu ya. Ilmu mahal soalnya sahabat mesin ya. Jadi saya buatkan channel, saya buatkan ruangan ini, yuk kita buat belajar bareng. Ayo kita penuhin aja kolom komentar, nggak apa-apa, dengan pertanyaan-pertanyaan atau ini pengalaman-pengalaman yang sekiranya itu menurut sahabat mesin mungkin sepele, tapi tidak buat orang yang sedang membutuhkan kayak gitu ya. Entah apapun itu, cara masang spion, cara masang baut, terus nyopot baut, tap, mau cara masang tutup pentil, mau cara nyopot ban, itu memang terkesan sepele buat orang yang sudah bisa ya, tapi tidak semuanya bisa sahabat mesin ya. Mungkin di luar sana juga ada yang pengen tahu kayak gitu, oh ternyata baut sama mur ini arahnya ke sini kalau ngencengin, oh kalau ngelepas sini kayak gitu ya. Itu hal sepele tapi jangan disepelekan kayak gitu ya. Jadi kita harus benar-benar menyimak hal-hal kecil kayak gitu ya, apalagi nanti kalau sudah permasalahan rumit tentang kabel kayak gitu ya sahabat mesin ya. Yang penting kita masih mau terus belajar kayak gitu ya. Biar kita mau dikatain amatiran bebas, terserah orang kita. Kalau udah pinter ya nggak mungkin ini ya bikin inovasi-inovasi baru atau uji coba baru karena sudah pro. Kita yang masih amatiran belajar terus aja kayak gitu ya. Soalnya motor tiap hari itu keluar terus itu yang model baru-baru. Jadi kita belajar terus. Setidaknya pengetahuan dasar ini bisa jadi manfaat kayak gitu ya sobat mesin ya. Paham ya sobat mesin ya. Jadi itu alasannya kenapa motor dibikin full wave versi bengkel motor gaib ya. Jadi untuk versi yang lain mungkin beda-beda ya, kan tiap bengkel kan beda-beda ya, punya teknik masing-masing, punya ilmu masing-masing. Jadi nggak bisa dipukul rata sama. Mau yang Mas, kemarin ada pertanyaan kayak gitu, Mas di channel sebelah bakas ini, Mas di channel sebelah kayak ada yang bakas ini, itu jangan diadu-adukan sahabat mesin. Mereka membuat satu forum atau satu video itu kan buat mengedukasi ya. Ya jadi sahabat mesin dilihat, disimak, dipelajari kayak gitu ya. Terus pokoknya masih ada keraguan tanya, kayak gitu nggak apa-apa ya. Jadi ya, jangan dibanding-bandingkan semua konten para mekanik, tapi kita belajar aja di situ. Orang saya aja kadang nimbrung ke Kang Sibun Tutor ya, kadang ke AGM channel, kadang ada ke Pak Denwansa dan lain-lain semua saya ikuti gitu, saya pelajari, oh kayak gini. Jadi ketika saya nantinya di tempat saya ini ada motor yang masuk, konsumen masuk, penyakitnya sama, STD saya udah dapat pengalaman. Oh iya kemarin saya nonton itu kalau nggak salah tak coba kayak gini dulu, oh ternyata berhasil, wah bener berarti kayak gitu. Nah contohnya kayak gitu sahabat mesin, kita belajar terus. Jadi jangan minder, jangan terus kita patah semangat, jangan kayak gitu ya. Terus berpikir positif, terus belajar, terus nyimak, terus perhatikan hal-hal kecil, hal-hal sepele kayak gitu ya sahabat mesin ya. Terima kasih yang sudah ini ya komentar sampai saat ini, yang berikan like, yang support terus bengkel motor gaib, terima kasih ya. Semoga channel ini bisa terus berkembang buat sahabat mesin, bisa sebagai wadah atau tempat kita semua menimba ilmu bareng-bareng di keterbatasan ya. Ya semoga aja ke depan bisa lebih baik lagi kita bareng-bareng ya. Kalaupun belum ya minimal kita bisa ngumpul bareng di sini. Oke, paling gitu aja dulu. Sampai ketemu lagi minggu depan tiap hari Jumat ya, jam 18.30. Terima kasih yang sudah berikan like dan subscribe. Salam mesin.